Mengeluh itu menggandakan sesuatu supaya terjadi berulang-ulang. Jadi kalau pakai sepatu kelinci dikeluhkan, seumur-umur pakai sepatu cap kelinci. Itu like attracts like, itu bahasa modernnya. Yang serupa menarik yang serupa. Hati-hati itu. Makanya kata-kata dan pikiran itu menjadi doa. Sehingga realitas hidup tidak berubah karena salah berpikir, salah berkata. Kalau suami itu pelit, jangan pernah dibilang pelit. Kalau suami itu pelit, jangan diceritakan pelitnya pada siapapun. Tambah pelit. Karena kita sendiri yang menariknya. Betul? Awas, hati-hati kalau bicara. Jadi walaupun pelit kepada orang lain, bicarakan aja kebaikannya. Pelitnya jangan dibicarakan. Kalau dibicarakan pelit jadi baik, fitnah. Jadi walaupun dia pelit kan masih ada sisi baiknya. Betul nggak? Supaya kita tidak bohong, jangan juga dibilang suami saya tuh luar biasa baik, berehan. Enggak, itu jadi fitnah. Maksud saya kalau dia pelit dan dianggap pelit itu negatif, jangan dibicarakan. Bicarakan saja yang positifnya. Piraku nu halusna. Ya. Nah, makanya setelah Hamim, ayat berikutnya, wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Nah, kitab itu bahasa Arab, ya. Bahasa lainnya adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Dan sifat dengan zat tidak pernah berpisah. Jadi kitab sejati itu adalah Allah yang ada dalam diri. Makanya kita disuruh membaca kitab sejati itu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitab sejatimu dan cukup itu sebagai juru hisabmu. Itu perintah di Quran itu, membaca kitab sejati. Gak ada hurufnya, gak ada kata-katanya, tidak ada tulisannya. Tetapi kalau itu dibaca ada. Bahkan suaranya nyaring. Kalau kita selalu hening mendengarkan suaranya. Cuman suara beliau itu sering terhempas oleh keberisikan pikiran kita sendiri. Makanya belajar supaya pikiran kita tidak berisik. Karena pikiran itu tidak suka saat ini, sukanya besok atau kemarin. Makanya sering berkunjung ke saat ini, pikiran kita menjadi tenang. Itu namanya mindfulness. Bahasa kerennya. Ngerti ya? Banyak yang nggak ngerti, cuman gini-gini aja. Mindfulness itu bahasa apa lagi? Jangan-jangan bid'ah. Mindfulness itu artinya ya, teknik untuk membuat pikiran tidak lompat-lompat. Sehingga pikiran itu bisa hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman, sehingga kita mudah menerima apapun apa adanya. Itu yang disebut dengan berserah diri. Udah kajian kemarin ya? Oke. Jadi bahasa asingnya mindfulness. Itu bahasa psikologi. Jadi Hamim. Apa tadi? Ya, Ha itu dia yang terpuji, dia yang maha mulia. Secara hakikat adalah dia, asal kita. Tetapi dia bisa bermanifestasi. Siapapun manusia yang mau menyatu dengan dia, pasti kebagian haknya. Pakai kebagian mimnya. Mau kebagian? Nyatu sama dia. Gimana caranya? Tidak diberi di sini. Makanya dikatakan wal kitabil mubin. Jadi kitab yang nyata itu, yang pertama adalah dia sendiri, yang kedua kitab yang nyata adalah orang-orang yang sudah bisa menyerap sifat-sifat dia. Itu juga kitab yang nyata. Jadi sebetulnya para nabi, para rasul itu adalah kitab yang nyata. Disebutnya juga Al-Quran yang berjalan.
Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau adalah Al-Quran. Jadi Quran itu sudah bukan tulisan lagi, sudah menjadi akhlak. Beda dengan kita. Baru hafal 2-3 ayat aja, wih, sudah luar biasa. Bikin pondok pesantren. Makanya kita itu sekarang ya butuh pengamal. Bukan penghafal saja. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Kamilah yang memberi peringatan. Ayo lihat saya semuanya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah bersama dengan kita. Al-Hamid, Al-Majid itu sudah bersama dengan kita. Loh kok kenapa hari ini sifat-sifatnya tidak muncul sebagai sifat diri kita? Karena kita belum mendapatkan berkah. Makanya berkah itu diturunkan pada suatu malam. Malam itu identik dengan kegelapan. Dan kegelapan itu ada kaitannya dengan fisika ruh nanti. Kegelapan biasanya diidentikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, sementara selama ini kita suka menolak yang tidak kita inginkan, bukan? Padahal yang tidak kita inginkan itu, siapa tahu lewat jalan itu kita mencapai kesadaran. Makanya saya sering bicara dengan orang-orang yang, kenapa? Bapak Ibu, ini yang udah datang ke rumah saya, kenapa datang sama saya? Ingin belajar kesadaran. Kenapa ingin belajar kesadaran? Karena situasi sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu duitnya banyak, sekarang tidak ada lagi. Dulu gagahnya kayak apa, sekarang gagahnya tidak ada lagi. Dan biasanya orang belajar kesadaran kan setelah itu. Makanya ada lagunya. Terang-terang kolentrang, silondok paeh nunutan, tiga brus kana durukan, mesat gobang kabuyutan. Itu lagu Ma'rifat itu. Ya. Bukan lagu mak repot. Terang-terang kolentrang, terang kolentrang. Itu melambangkan perang. Dan kita itu kan perang. Yang paling berat kan sebetulnya perang kita itu melawan diri kita sendiri. Cuman memang tidak kedengaran terang, kolentrang. Tidak terdengar itu. Beda kalau golok dengan golok kan terang. Nah itu terdengar. Padahal sebetulnya perang itu terjadi di sini. Terutama perang antara pikiran dan kesadaran. Perang Mahabharata itu terjadi di sini. Perang antara Pandawa dan Kurawa itu terang-terang kolentrang itu. Terjadi di sini loh sebetulnya. Jadi dalam diri kita itu ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur dan takwa itu perang setiap saat. Fujur itu melambangkan Kurawa, takwa itu melambangkan Pandawa. Dan diceritakanlah yang menang adalah Pandawa. Kapan Pandawa menang? Setelah Pandawa bertemu dengan saisnya, namanya Krishna. Makanya Krishna itu perwujudan dari seorang guru kesadaran. Disebutnya itu guru mursyid. Makanya karena bimbingan Krishna, kemudian seluruh Pandawa mencapai kesadaran. Lalu bisa melumatkan orang-orang yang tidak berkesadaran. Gitu. Nah, suka nggak di sini terang-terang kolentrang? Suka. Si londok, nah londok itu adalah bunglon. Bunglon itu adalah si topeng. Bahasa pewayangannya adalah dasa muka. Disebutnya Rahwana.
Siapa Dasamuka itu? Siapa Rahwana itu? Dia yang suka berganti-ganti wajah, pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura suci, pura-pura tahu. Nah itu namanya Rahwana. Maka disebut si Dasamuka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Wajahnya 10. Sebetulnya wajahnya yang aslinya lebih dari 10. Kapan seseorang itu berwajah lain-lain? Ketika dia belum menjadi orang yang sadar. Hidupnya masih dikendalikan oleh ego dan pikirannya. Gitu. Paham ya? Rahwana? Saya bukan memanggil, bukan. Paham kan? Rahwana? Tadi saya keceplosan. Ya. Nah, si londok paeh nunutan. Si londok itu adalah, londok itu bunglon. Bunglon itu Rahwana. Orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya, yaitu orang yang masih menjadi diri palsu, disebutnya londok. Makanya bunglon itu ketika daun warna hijau, dia warnanya hijau. Daun warna gelap, dia warna gelap, mengikuti warna daun. Makanya dia sulit ditangkap, karena dia bisa lolondokan. Paham ya? Nah, si londok ini paeh nunutan. Paeh itu mati. Mati karena ngantuk. Ngantuk itu lambang dari kelalaian. Jadi kenapa kita ini paeh? Karena lalai. Yang paeh apa? Kesadaran. Karena dikendalikan oleh pikiran. Paham? Nih saya kasih tahu dari awal. Kita kajiannya agak dalam ini hari ini. Makanya akibatnya apa? Digebrus karena durukan. Masuklah dia pada api yang menyala-nyala. Itu bahasa Sundanya durukan. Api yang menyala-nyala, bahasa Qurannya nar. Bahasa Nusantaranya naraloka. Tempat yang terkena sinar api. Orang marah, kita marah. Orang jengkel, kita jengkel. Orang pelit, tambah pelit. Orang jahat, kita jahat juga. Itu yang disebut dengan naraloka. Tempat terkena api. Sini. Setelah digebrus karena durukan, baru sadar. Memang semua orang belajar spiritual itu nunggu digebrus karena durukan. Dakar benghar mah nggak ada mencari guru spiritual. Ger sehat mulai geus gararing, geus sangsara, geus sagala teu boga, baru cari guru. Itulah nasib para guru spiritual tuh kasihan. Dicari nate lamun geus arareueuh. Keur beunghar mah kerjaya mah boro-boro. Ingat guru spiritual. Betul atau tidak? Iya. Tapi dah nggak apa-apa, peran para guru mah begitu, ya. Mun geus digebrus kana durukan, kakara mesat gobang kabuyutan. Baru ingat nih, buyut leluhur boha-boha urang teh. Aya ilmu ti leluhur ya, nu teu kapake ke urang. Ada ilmu dari buyut kita yang selama ini kita lupakan. Sehingga kita menjadi lupa tentang jati diri kita sendiri. Baru ingat buyut. Nah, buyut itu lambang dari orang-orang yang sudah mencapai kesadaran. Makanya, gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa datang pertolongan Allah wal fath, untuk mengalami keterbukaan mata qalbu.
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akan berbondong-bondong. Dan saat itu akan terjadi tidak lama lagi, karena kebangkitan spiritual akan terjadi tidak lama lagi. Makanya orang-orang yang berkesadaran sudah pada bermunculan. Geningan orang teh salila ieu teh teu sadar. Ya, itu. Sibuk tetapi tidak sadar, namanya robot. Fiha yupraku kulla amrin hakim, urusan dari sisi kami. Sungguh, ya. Sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Jadi untuk menemukan hak mim, agar kita bisa membaca kitab yang nyata, yang diturunkan pada suatu malam. Ingat ya, malam itu lambang dari apa tadi? Kegelapan. Jadi apapun yang disebut buruk oleh kita, jangan buru-buru dinilai buruk. Siapa tahu lewat jalan itu kita akan mengalami kesadaran. Bangkrut, tidak punya apa-apa, usaha semuanya hancur lebur. Gak usah takut, kata Allah. Aku akan ganti semua yang disebut milikmu dengan aku. Sakit menderita luar biasa, gak usah takut. Lewat jalan itu kamu akan menemukan aku, kata Allah. Jadi Allah sedang menunggu di tempat yang kita tidak suka. Itu yang disebut dengan malam yang diberkahi. Paham? Paham? Gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Tuh kan gitu. Di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kalau kita sabar, kita bisa menerima tanpa penolakan, maka hikmahnya akan turun. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyutil hikmata faqad utiya khairan katsir wa mayyazakaru illa ulil albab. Tetapi syarat untuk mendapatkan hikmah cuma satu. Jadilah ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Jadi syarat menjadi ulul albab harus tahu dan kenal kepada Allah. Bagaimana kita bisa ingat sama Allah kalau kita belum berjumpa dengan Dia? Nyambungnya ke sana lagi, ke sana lagi. Karena memang 30 juz Quran, ya ke sana lagi memang. Kan Quran itu adalah petunjuk untuk menemukan yang memfirmankan Quran. Kan Dia. Jadi Allah berfirman itu memberikan petunjuk. Petunjuk untuk apa? Supaya kita sampai kepada Allah. Tahu puncaknya kehidupan kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham? Paham? Oke, lanjut. Fiha yupraku kulla amrin hakim. Ya, di dalamnya dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi, sekarang sudah lihat malam ya? Ngerti? Kalau siang nggak usah dibahas. Urusan apa? Urusan tentang kami. Urusan dari sisi kami. Jadi sebetulnya urusan kita di semesta ini adalah urusan tentang Dia. Bagaimana supaya kita kenal sama Dia? Bagaimana supaya kita bisa kembali seutuhnya kepada Dia setelah selesai tugas kita di semesta ini? Maka Allah mengatakan sebagai amron min indina inna kunna mursalin. Urusan dari sisi kami, sungguh kamilah yang mengutus para rasul. Kita sekarang tidak hidup sejaman dengan
para nabi, para rasul. Sudah selesai gelar itu sampai Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi Muhammad? "Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Saya doakan ya, semoga kita semua bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmu sejatinya para nabi, para rasul. Kalau kita bisa bertemu dengan mereka, dapat ilmu dari mereka, itu yang disebut dengan syafaat. Itu adalah pertolongan nyata di sini, saat ini, sekarang. Makanya Allah menyatakan, rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Tuhanmu, sungguh Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yuk, lihat saya. Rahmat Allah yang paling besar itu manakala satu, bisa hidup sejaman dengan para rasul. Rahmat Allah yang paling besar juga kalau kita di kehidupan yang sekarang tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul, tapi kita masih dapat ilmu yang diwariskan oleh mereka lewat para pewarisnya. Siapa para pewaris ilmunya Rasul itu? Ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasulullah yang mewarisi ilmumu? Al ulama warasatul anbiya. Makanya di Quran surat Al-Imran ayat 49, ciri ulama itu cuma 3. Satu, bisa membantu kita membuka mata kolbu yang tertutup. 2, bisa menyembuhkan penyakit kulit, penyakit luar, ngerti sesuatu kulitnya saja. Yang 3, bisa membangkitkan orang yang mati kesadarannya. Jadi jelas di Quran itu ciri ulama itu 3. Itu Quran loh, eksplisit ya. Kalau nggak percaya nanti kalian buka Quran surat Ali Imran 49. Di situ diceritakan secara jelas. Jadi ciri ulama itu begitu. Jangan tertipu dengan baju luar. Kalau pergi ke Garut, ke kampung saya, hati-hati. Karena kalengnya kongguan, isinya opak. Jadi saya ngasih tahu karena saya orang Garut. Hati-hati kalau ke kampung saya. Luarnya kongguan, tapi dalamnya kiripik. Saya kasih tahu aja nanti kalau ke Garut, wih kongguan, hati-hati. Itulah kulit luar itu suka menipu. Luarnya apa, dalamnya apa. Tapi kalau kita sudah tahu dalamannya, tidak akan tertipu lagi. Makanya semoga kita bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi, para rasul. Amron min indina inna kunna mursalin rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Bertemu dengan mereka itu adalah rahmat dari Tuhanmu. Maka dalam hadis qudsi Allah menyatakan, hadis qudsi ini ya, para waliku ada di bawah naunganku dan tidak ada yang bisa berkenalan dengan seorang waliku tanpa seizinku. Jadi wali-wali Allah itu tidak akan pernah bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Nah itu maka dijelaskan di Quran surat Al-Kahfi itu.
Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Jelas ya. Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan langit dan bumi yang ada di antara keduanya jika kamu orang-orang yang meyakini. Jadi tugasnya para nabi, para rasul itu adalah mengantarkan kita untuk mengenal Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma, untuk mengenal Rabb-nya langit, Rabb-nya bumi, dan Rabb yang di antara langit dan bumi. Jadi kalau begitu Rabb itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi antaranya. Jadi tidak ada satu ruang pun yang tidak diliputi oleh Dia. Nah, ini sudah mengerucut pada judul. Jadi judulnya apa tadi? Semua kehidupan diliputi oleh cahaya, tidak diliputi oleh kegelapan. Jadi ayat ini menjelaskan yang bagian akhir ini, ayat yang ke-7 dari Quran surat Ad-Dukhan, Rabbis samawati wal ar wa ma bainahuma. Langit diliputi oleh Dia, bumi diliputi oleh Dia, di antara langit dan bumi juga diliputi oleh Dia. Jadi kira-kira meliputi kita enggak Dia? Meliputi pohon enggak Dia? Meliputi ruang kosong nggak Dia? Tidak ada satu ruang pun di semesta yang tanpa batas ini yang tidak diliputi oleh Dia. Jadi karena semua diliputi oleh Dia, berarti semua harusnya diliputi oleh cahayanya. Harusnya semua diliputi oleh cahaya. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang diliputi oleh kegelapan. Paham? Sudah mulai masuk ke judul? Oke. Lanjut dulu ayat berikutnya. Kenapa saya tadi membahas Quran surat Ad-Dukhan itu tidak langsung saja ayat yang ke-7? Kode dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Karena saya ingin menyampaikan kepada kita, tidak cukup kita hanya dapat informasi kalau oh ternyata Tuhanku itu meliputi langit, meliputi bumi, dan meliputi di antara keduanya. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kalau Dia meliputi langit dan bumi, meliputi di antara keduanya, berarti Dia meliputi kita.